Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Nah, untuk episode kali ini adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul dipercayai sebagai seorang ratu kidul yang sakti yang menguasai samudera Indonesia. Di Jawa Tengah, dia dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul atau Nyi Rara Kidul. Penduduk sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai saat ini masih mempercayai kesaktiannya. Bahkan di Parangtritis, sebuah objek wisata, kadang-kadang masih dilakukan upacara yang berkaitan dengan Nyi Rara Kidul. Tentang asal-usul dan riwayat Nyi Rara Kidul ada bermacam-macam versi, dan yang diceritakan di episode ini adalah sebuah riwayat yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ceritanya jadi seperti ini. Konon, di kerajaan Pajajaran Purba bertatalah seorang raja yang bernama Prabu Munding Sari. Baginda dikenal sebagai raja yang berwajah tampan dan bijaksana dalam pemerintahan, hingga dicintai segenap rakyat Pajajaran. Prabu Munding Sari sangat gemar pergi berburu dengan diiringi tamtama atau pengawal. Tetapi hari itu Baginda tersesat dan terpisah dari para pengawalnya ketika memburu seekor kijang. Prabu Munding Sari mencoba mencari pengawalnya. Tetapi sesudah menjelajahi rimba itu, sampai setengah hari jejak para pengawal itu belum juga tampak. Sehingga Baginda Munding Sari semakin jauh tersesat. Hari pun mulai gelap. Baginda bermaksud beristirahat. Karena lelahnya Baginda Munding Sari tertidur. Dalam keadaan setengah tertidur itu, tiba-tiba ada seseorang berada di dekatnya. Baginda Munding Sari terkejut dan segera bangun. Di hadapannya telah berdiri seorang gadis yang sangat cantik dan tengah tersenyum padanya. "Oh, siapakah kau?" tanya Prabu Munding Sari keheranan. "Hamba adalah cucu dari Raja Rimba ini. Apakah Tuan adalah Raja Munding Sari dari Pajajaran?" "Ya, aku adalah Raja Munding Sari. Ada apa kiranya?" "Tuanku tampaknya tersesat dan terpisah dari para pengawal tuanku. Sudilah kiranya tuanku singgah di istana kakekku sambil beristirahat di sana." Karena undangan itu disampaikan dengan ramah dan sopan santun, Baginda Munding Sari tidak dapat menolaknya, apalagi yang mengundangnya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Raja Pajajaran itu pun mengikuti si gadis cantik itu. Tak seberapa lama kemudian sampailah mereka pada istana tempat tinggal gadis itu. Gadis itu segera membawa Prabu Munding Sari masuk ke dalam istana. Mereka disambut oleh seorang raja yang berwajah cukup seram, tetapi kata-katanya cukup ramah. "Hahaha, Prabu Munding Sari, selamat datang di istanaku, walau tidak seindah istanamu. Kuharap kau akan betah tinggal di sini. Cucuku mencintai Tuan hingga tiap malam wajah Tuan selalu terbawa mimpi dan bahkan dia jatuh sakit. Soal terpisahnya dirimu dan pengawal Tuan yang tersesat di rimba ini, akulah yang mengaturnya." Prabu Munding Sari merasa heran akan kata-kata raja itu. Dia menoleh pada putri cantik itu yang tampak wajahnya kemalu-maluan. Karena kelemah lembutan putri itu, Prabu Munding Sari segera jatuh hati pada perempuan itu. Kemudian mereka menikah dan hidup dalam kebahagiaan. Baginda tinggal beberapa lama bersama istrinya di istana dalam rimba itu. Hingga pada suatu hari, "Adinda, rasanya sudah cukup lama Kakanda meninggalkan istana Pajajaran. Aku hendak menjenguk ke sana dan hendak kulihat bagaimana keadaan rakyatku," kata Prabu Munding Sari. "Baiklah Kakanda, tetapi sesekali datanglah Kakanda menjenguk hamba," sahut istrinya dengan sedih mendengar niat Prabu Munding Sari, suaminya itu. Kemudian Prabu Munding Sari keluar dari istana menuju Pajajaran. Tetapi kali ini Baginda tidak tersesat dan mudah mendapatkan jalan pulang. Setiba di istana Pajajaran, Baginda disambut dengan isak tangis kegembiraan oleh permaisuri dan seisi istana karena sudah berbulan-bulan Baginda menghilang dalam sebuah perburuan.
Kemudian Baginda kembali menduduki tahta Pajajaran dan memerintah sebagaimana sebelumnya. Berbulan-bulan kemudian pada suatu malam Baginda terjaga dari tidurnya mendengar suara tangis bayi. Baginda Mundingsari segera bangkit dan mendatangi sumber suara itu. Maka tampaklah olehnya sebuah buayan dan di dalamnya terdapat seorang bayi yang tengah menangis. Baginda segera menggendong bayi yang ternyata seorang bayi perempuan. Tiba-tiba muncul seraut wajah yang dikenalnya sebagai wajah istrinya dari istana di tengah rimba tempo dulu. Kakanda Mundingsari, bayi itu adalah anak kita. Dia kuserahkan kepada Kakanda untuk kau besarkan di kalangan manusia, kata istrinya itu. Di kalangan manusia? Apa maksudmu Adinda? Tanya Prabu Mundingsari tidak mengerti. Sebenarnya aku dari kalangan siluman, sahut istrinya itu. Prabu Baginda Mundingsari merasa heran dan hanya tertegun sampai beberapa saat. Dia tidak tahu dan tidak menyadari ketika bayangan wajah putri siluman istrinya itu menghilang. Demikianlah bayi perempuan itu akhirnya dipelihara di lingkungan istana dan diberi nama Ratna Dewa Suwido. Permaisuri Baginda Mundingsari merasa tidak senang akan kehadiran Dewi Suwido di istana Pajajaran. Dia memperlakukannya dengan bengis. 18 tahun kemudian, Dewi Suwido tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan sukar dicari tandingannya. Kecantikannya itu terkenal hingga ke negara-negara tetangga. Hal ini membuat tak senang hati sang permaisuri. Apalagi putrinya tidak secantik Dewi Suwido. Sementara itu sudah banyak lamaran dari para pangeran yang bermaksud mempersunting Dewi Suwido. Hati permaisuri semakin geram. Oleh sebab itu timbul maksud jahatnya untuk menyingkirkan Dewi Suwido dari istana. Dalam mewujudkan maksud jahatnya itu, permaisuri segera mendatangi seorang ahli tenung yang terkenal pandai. Tuanku permaisuri tidak perlu khawatir. Hal itu bukan pekerjaan sukar buat hamba, kata dukun tenung itu. Ingat, aku ingin wajah gadis itu rusak, hingga seorang pun tak sudi memandanginya, pesan sang permaisuri. Sepeninggal permaisuri, tukang tenung itu segera melaksanakan permintaan permaisuri. Pada malam harinya, dia mulai menyebarkan ilmunya. Keesokan harinya, Dewi Suwido bangun dari tidurnya dan merasa tidak enak di sekujur badannya. Kepalaku terasa berat. Kulit wajahku pun terasa tebal. Karena merasa ada kelainan pada wajahnya, gadis itu berkaca. Dia sangat terkejut melihat wajahnya dalam kaca yang kini telah berubah menjadi buruk. Apakah yang terjadi di dalam cermin itu adalah wajahku? Mengapa jadi demikian? Ketika menyadari bahwa wajah yang berada di cermin itu memang betul wajahnya, hati Dewi Suwido jadi hancur. Dia menangis terus-menerus. Kecantikannya sama sekali sudah tak tersisa. Berhari-hari gadis itu mengurung diri di kamar dan tak mau menjumpai orang. Tetapi atas pemberitahuan sang permaisuri, Prabu Mundingsari akhirnya tahu kalau Dewi Suwido mengidap penyakit yang berbahaya. Kau mengidap penyakit lepra, anakku. Penyakit itu adalah salah satu penyakit berbahaya dan dihantui. Ayahanda merasa menyesal sekali. Tetapi apa boleh buat? Kau akan kuasingkan dari istana, kata Prabu Mundingsari, ayahnya. Hati Dewi Suwido semakin remuk ketika bahkan ayah kandungnya sendiri bermaksud menyingkirkan dan tidak mau berdekatan dengan dirinya. Baginda Mundingsari sesegera memerintahkan beberapa orang pengawal mengantar Dewi Suwido ke dalam rimba. Setiba di tepi rimba, para pengawal tidak mau mengantarnya lebih jauh. Dengan hati pilu, gadis itu melanjutkan perjalanan ke dalam rimba seorang diri. Dia masih belum tahu hendak menuju kemana. Pada akhirnya, Dewi Suwido tiba di Gunung Kombang. Kemudian dia bertapa di sana dan memohon pada para dewa agar wajahnya kembali seperti sebelumnya. Bertahun-tahun dia melakukan tapa, tetapi wajahnya bahkan semakin rusak. Tetapi pada suatu hari dia mendengar sebuah suara. Cucuku, Dewi Suwido, kalau kau ingin wajahmu kembali seperti semula, berangkatlah menuju ke selatan. Kau harus masuk ke Laut Selatan dan bersatu dengannya, dan tak usah kembali ke dalam pergaulan manusia. Setelah mendengar suara itu, Dewi Suwido segera berangkat ke arah selatan seperti yang diperintahkan.
Beberapa hari kemudian tibalah dia di pantai selatan. Gadis itu merasa ngeri berada di pantai yang curam dan tajam itu. Tetapi dia percaya akan kata-kata yang didengar dalam tapanya itu, yang dipercaya sebagai petunjuk dari para dewa. Dengan penuh kepercayaan, Dewi Suyudo terjun ke laut dari tebing yang curam. Setelah muncul kembali dari dalam air laut, segala penyakit yang menempel pada tubuh Dewi Suyudo telah hilang. Kecantikan Dewi Suyudo kembali kepada keadaan semula, bahkan lebih cantik. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Dewi Suyudo masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di Laut Selatan. Ratu dari segala jin dan siluman di sana. Benar atau tidaknya cerita di atas, yang jelas penduduk di sepanjang pantai selatan atau Pulau Jawa masih mempercayai akan kesaktian Ratu Samudra Indonesia itu. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua, dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar ke teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.